Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya atas kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara debat dan pemilihan ketua dan wakil ketua HMPS Prodi Pendidikan Teologi. Diharapkan selama proses kegiatan ini kita diminta untuk menjaga ketertiban. Kedua kegiatan ini adalah bagian dari proses pembentukan diri kita sebagai mahasiswa, sebagai calon guru pendidikan agama Katolik atau calon katekis kemudian. Karena melalui wadah HMPS kita sesungguhnya belajar banyak hal, belajar mengembangkan diri kita, belajar bekerja sama dengan yang lain, belajar kepemimpinan, belajar berorganisasi. Tentu kita mengharapkan bahwa setiap periode kepemimpinan ada perubahan, ada peningkatan, tentu menjadi bahan belajar yang bagus untuk adik-adik yang akan masuk atau yang akan bergabung bersama kita di program studi. Debat ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan kepercayaan diri, serta memahami perspektif berbeda. Pertama, isi menjadikan program studi pendidikan teologi sebagai wadah yang inspiratif, progresif bagi mahasiswa yang berperan aktif dalam membentuk karakter, kompetensi, dan spiritualitas berlandaskan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan bakat dari mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Pendidikan Teologi dan menyediakan program pelatihan, workshop, dan mengembangkan kompetensi akademik dan non-akademik. Visi menjadikan himpunan mahasiswa program studi pendidikan teologi yang berintegritas, inovatif, kreatif, dan berdampak dalam pembangunan spiritual. Meningkatkan keterlibatan sosial dan kepedulian lingkungan. Dengan visi dan misi ini, himpunan mahasiswa program studi pendidikan teologi diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan yang positif dan berkelanjutan baik di dalam kampus maupun di dalam masyarakat luas. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya pada kesempatan ini, apakah mahasiswa program studi pendidikan teologi selama ini tidak diidentifikasi oleh mahasiswa prodi-prodi lain? Dan apakah dengan adanya baju prodi nanti, mahasiswa program studi pendidikan teologi memiliki atau ada jamin dengan adanya program baju prodi ini menjamin kebersamaan dan persatuan dari program studi pendidikan teologi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 yang telah memberikan tanggapan terhadap misi yang telah kami dapatkan. Jadi, misi ini tentu tidak bebas secara sembarangan dari paslon nomor 1 atau dari kami. Dan ini merupakan suatu keluhan dari setiap mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan teologi selama ini. Tentu hal ini juga akan membawa tentu dengan menyediakan baju ini akan menjalinkan suatu kebersamaan atau mengidentifikasi bahwa program studi pendidikan teologi itu memiliki citra atau program studi yang kuat dan sangat mendalam antara persatuan dan kesatuan dari setiap mahasiswa dan mahasiswi.
Guna dari misi ini yang pertama, identifikasi dan representasi. Baju prodi berfungsi sebagai identitas visual yang jelas sebagai anggota program studi. Ini membantu mengenali satu sama lain di dalam kampus dan di acara terkait pendidikan teologi. Kira-kira dapatkah saudara dan saudari paslon nomor 2 menjelaskan bagaimana kalian akan mengukur keberhasilan program-program inovasi yang kalian rencanakan untuk mengembangkan wawasan luas dan semangat pelayanan di antara mahasiswa sambil mempertahankan tingkat keunggulan dalam tridharma perguruan tinggi? Tentu, kami bisa menjamin kalau setiap mahasiswa itu masih bisa berinovasi dan tetap mempertahankan tridharma mahasiswa. Karena dengan berinovasi, mahasiswa itu bisa mengembangkan bakat atau kemampuan mereka dan dengan tetap mempertahankan tridharma mereka sendiri. Melalui pendidikan yang ditipu oleh mahasiswa selama ia menuntut ilmunya di kampus Unika 1 Polres Rute, tentu masih banyak atau banyak materi yang dia dapat sehingga membentuk karakternya yang baik dan dia mampu mempertanggungjawabkan apa tujuannya sebagai mahasiswa. Bagaimana cara kalian menghadapi situasi sedemikian? Cara kalian supaya mahasiswa itu bisa terlibat dalam kegiatan HMPS? Pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana cara yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2 sebagai calon ketua dan wakil HMPS periode 2024-2025 dalam menghadapi hal seperti ini? Dan apakah cara yang dipilih dapat dipastikan dapat membentuk karakter mahasiswa dalam hal disiplin? Jika teman-teman perhatikan selama ini, jika teman-teman mahasiswa ini punya banyak kreatif, punya pemikiran inovasi, hanya yang mencari kendalanya sekarang adalah fasilitas yang disediakan. Bagaimana dari cara paslon nomor 2 untuk meningkatkan fasilitas yang ada? Jadi, pertanyaan saya, bagaimana kedua paslon ini membuat wadah bagi kami semuanya, mahasiswa program studi teologi, untuk menampung semua kreativitas dan inovasi kami semuanya. Bagaimana cara paslon membangun budaya integritas, khususnya memastikan bahwa semua kepengurusan itu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan kerjasama. Bagaimana cara teman-teman untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan tugas dan tanggung jawabnya? Itu nomor 1. Tentu yang pertama harus kita pegang itu kesabaran. Dalam menjadi kepemimpinannya itu banyak cobaan yang dilakukan oleh bawahannya. Tentunya bagaimana cara kita mendorong mereka untuk terus mengikuti dalam hal kegiatan yang ada di kampus. Misalnya contoh, dalam kegiatan seminar kemarin, jika seandainya begini, seandainya begini, pengurus yang terlebih dahulu tidak konsekuensi dengan waktu atau tidak sesuai dengan waktu, tentunya juga mahasiswa lain tidak mengikuti waktu tersebut. Jika seandainya kita mengikuti aturan yang ada atau terpati, maka mahasiswa yang lain dan semuanya juga akan terpati dengan peraturan tersebut. Tentu sebagai pengurus HMPS, yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada mahasiswa dan mahasiswi yang kurang berperan aktif dalam kegiatan HMPS. Untuk di sini dengan tujuan supaya kita mengetahui apa alasan atau apa hambatan dari setiap mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan teologi yang tidak mengikuti kegiatan HMPS. Tentu dari sini ketika kita mengetahui masalah atau tantangan yang mereka hadapi, tentu di sini kita akan memberikan sebuah pemecahan ataupun solusi dari apa pengurus HMPS terhadap mahasiswa tersebut serta memotivasinya agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dari HMPS maupun juga dari kegiatan yang ditawarkan oleh BM Universitas atau kampus. Terima kasih. Jadi teman-teman, kami dengan pasal calon 1 di sini berdiri di sini bukan untuk mencari popularitas diri dan ketenaran, tetapi kami betul-betul untuk mengajak teman-teman ke arah yang lebih baik. Terima kasih.
apa program unggulan Anda dan apa yang Anda lakukan dalam sekurang-kurangnya 30 hari pertama ketika Anda terpilih sebagai pengurus ketua dan wakil ketua HMPS. Ada satu program kerja yang kami terapkan untuk 1 bulan ke depan ketika kami terpilih menjadi ketua dan wakil HMPS program studi pendidikan teologi, yaitu kami membantu mahasiswa untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka di bidang akademik. Misalnya mereka untuk meminta mereka untuk menerbitkan sebuah tulisan atau jurnal artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal teologi. Yang pertama kami melakukan Pauso, yang dimana suatu kegiatan atau pertemuan yang diadakan untuk tujuan pembelajaran latihan atau diskusi mengenai topik tertentu. Karena dengan ini kita melakukan diskusian antara pengurus sampai dapat menciptakan program-program yang akan diadakan selanjutnya. Nah, saya mau bertanya kepada kedua pasangan calon dari beberapa isu tadi, bagaimana kamu menanggapi semuanya ini nanti dalam kepemimpinan kamu? Pertama tadi itu kedisiplinan, yang kedua kemandirian tanggung jawab, ketiga kolaborasi, dan kerjasama, yang berikut itu kreativitas, inovasi, dan yang terakhir keterlibatan sosial. Silakan. Jika saya dan teman saya terpilih sebagai ketua dan wakil ketua HMPS. Jadi pertama-tama di sini saya akan siap menerima seluruh masukan dari setiap anggota ataupun setiap mahasiswa dan masih di program studi pendidikan teologi. Kemudian di sini ketika kami memilih pengurus, dari di sini kami akan memilih pengurus yang betul-betul bertanggung jawab dalam menjalani tugasnya sebagai anggota HMPS. Terus kami akan melaksanakan konferensi kecil terkait konferensi bersama pengurus HMPS, serta kami akan mengundang beberapa mahasiswa untuk mengikuti konferensi tersebut, dan kami siap untuk menerima saran dan masukan dari teman-teman semua. Kami memiliki visi dan misi yang kuat, memiliki harapan yang penuh untuk membangun program studi pendidikan teologi ini ke arah yang lebih baik. Mari mewujudkan HMPS program studi pendidikan teologi yang unggul, aktif, transformatif, dan inovatif. Karena ini semua adalah demi kepentingan kita bersama, serta dari hal inilah kedisiplinan serta kemandirian kita semua akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pemenangnya adalah paslon 1 dengan perolehan suara dengan 59.
Jadi ini merupakan awal saya menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Jadi di sini jika saya memiliki kekurangan ataupun tantangan maupun hambatan dalam selama kepemimpinan, saya mohon kepada teman-teman sekalian sudah bisa memberikan sanggahan maupun tanggapan dan juga pendapat dari teman-teman kira-kira menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Terima kasih juga kepada kita semua yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Kakak Atok untuk menjadi ketua HAMPES dan wakil ketua HAMPES, terutama untuk teman-teman saya dari kelas 2023. Seperti yang teman-teman sudah pilih tadi, bahwa teman-teman memilih mereka menjadi ketua HMPS, berarti teman-teman yakin mereka bisa memimpin kita dan mereka bisa memajukan HMPS ini. Percaya? Percaya. Ini maksudnya seperti apa? Kenapa tidak ada yang jawab? Percaya? Percaya tidak? Mantap. Dan dari tempat ini juga saya mengharapkan untuk kepengurusan baru dari ketua, wakil ketua, begitu juga kepengurusan yang anggota HMPS yang lainnya, untuk kedepannya itu saling berkomunikasi, terus kerjasama antar tim itu penting. Jangan menganggap bahwa dia ketua, dia wakil, mereka yang bekerja. Baik, dari tempat ini saya mau menyampaikan profisiat ya untuk pasangan yang terpilih hari ini, Marto dengan Nando. Ya juga profisiat dan tetap semangat untuk pasangan Ista dengan Lulik. Ya. Jadi keempat orang ini atau dua pasangan ini ya tetap menjadi pengurus inti nanti dalam HMPS 2024-2025 ini.